Salam sejahtera, salam sehat dari Atom Bua bagi kita sekalian dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini Selasa 19 Januari tahun 2021 merupakan hari kedua Pekan Doa Sedunia. Mari kita menyiapkan diri, kita tenangkan diri, mengambil posisi duduk yang baik, dan serahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan datang menghampiri, memberkati kita, dan berkarya di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dari firman Allah yang baru saja kita baca, yang kita baru saja mendengarkan, saya mengambil pada ayat yang terkesan 27 dan juga 28 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka,
Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudariku, Anak Manusia sama dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Tentu saja tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita manusia ini mana bisa menentang Tuhan yang menciptakan kita. 10 perintah Tuhan diberikan oleh Musa disebabkan bangsa Israel kerap kali tidak mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mereka mau hidup menurut cara mereka sendiri. Kita bisa baca kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan yang banyak memuat tentang perilaku bangsa Israel yang tegar, tengguh, berulang kali melawan peraturan dan ketetapan Tuhan. Jadi hari Sabat ditetapkan supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Maka ditetapkan satu hari untuk beristirahat dari kegiatan duniawi. Demikian juga berlaku bagi kita umat beriman kepada Yesus. Seharusnya kita memprioritaskan waktu kita untuk berrelasi intim dengan Tuhan setiap hari. Bukan dari sisa waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Di samping itu, setiap peraturan dan ketentuan yang kita ketahui hendaknya tidak dilihat dari sisi pengetahuan saja, melainkan harus dimengerti dari makna yang terdalam dan terkandung di dalamnya. Seringkali orang beriman bertengkar memperdebatkan kebenaran firman Tuhan yang dipahaminya. Seakan-akan itulah kebenaran yang absolut dan mengklaim kebenaran yang ia yakini, yaitu kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiada kebenaran dimulai dari kericuhan, sebab kebenaran itu seharusnya memerdekakan kita dari keinginan nafsu, kedamaian, dan kebenaran yang absolut ada pada Tuhan, bukan ada pada manusia. Banyak orang yang berlagak tahu kebenaran, padahal semua itu untuk kepentingan diri sendiri. Dan terkadang ia tidak tahu makna terdalam dari kebenaran yang diagungkannya, tetapi berlagak mengerti. Dalam 1 Timotius bab 6 ayat 3-4 yang menyatakan bahwa jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan kedengkian, cedera, fitnah, curiga, dan sebagainya. Semoga kita dengan sadar menjauhi sikap orang-orang Farisi
yang lebih mengutamakan kebenaran menurut pendapat mereka sendiri. Sebaliknya, hendaklah kita dengan rendah hati mau terus-menerus hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan cara bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab suci maupun yang diwahyukan Tuhan kepada masing-masing pribadi sebagai umat yang dilimpahkan berkat dalam siara hidup di dunia ini. Selamat berkarya, Trinitas bersama kita. Semoga. Mari kita menutup dengan doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan misi putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, dan meneguhkan yang lemah imannya, serta memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam Gloria.